Baik anak-anak, hari ini kita lanjutkan lagi latihan menggunakan aplikasi MIT Apps Inventor. Untuk langkah awal, seperti biasa, pastikan dulu untuk login di akun emailnya masing-masing. Kemudian setelah masuk di situs dari MIT, klik menu Create. Nah, setelah terbuka halaman depan dari akun masing-masing, seperti biasa kita mulainya dengan membuat project baru. Silakan diklik project, kemudian start new project. Nah, untuk kali ini kita akan belajar membuat kalkulator sederhana. Ya, untuk nama project boleh saja anak-anak. Nanti di sini Ibu pakai project kalkulator. Pastikan tanpa spasi nak ya untuk membuat nama project. Pakai underscore boleh. Oke, nah ini adalah tampilan kosong dari project kita. Nah, sekarang kita akan membuat tampilannya dulu atau mendesain tampilannya terlebih dahulu. Ibu mulai dari layout. Kemudian Ibu pilih bentuknya yang vertikal. Layout vertikal. Kemudian silakan kalau mau ngatur warna, silakan bisa diatur. Ibu pilih warna pink misalnya. Kemudian untuk bagian white-nya, bagian white, Ibu pilih fill parent. Kemudian bagian align horizontal Ibu pakai center, align vertikal juga Ibu pakai center. Nah, di sini setelah layout ya, Ibu rencananya akan membuat dua layout ya, sama-sama mempergunakan vertikal. Ibu klik yang kedua, vertikalnya aturannya juga sama, warnanya Ibu bedakan, orange untuk pembeda aja nak ya, silakan anak-anak sesuaikan. Align horizontalnya sama-sama di tengah, kemudian white-nya Ibu pakai fill parent. Oke. Nah, kemudian di bagian layout yang pertama, Ibu di sini rencanakan akan mengisi. Oke, kita ke user interface ya. Rencananya isinya adalah label. Oke. Kemudian di bawahnya ada text box. Oke. Nanti ada dua label ya. Dan ada dua text box. Oke, seperti ini. Label 1, silakan diganti di bagian teks ya dengan kata-kata angka pertama. Kemudian label 2 itu untuk memasukkan angka kedua. Silakan diganti angka kedua. Nah, ini nanti fungsinya adalah pengguna memasukkan bilangan yang pertama, bilangan yang kedua. Kemudian di bagian layout di sini, ini adalah tempat untuk menyimpan simbol-simbol untuk operasi apakah penjumlahan, pengurangan, perkalian atau pembagian yang akan dilakukan.
Kita satu-satu, tombol bottom 1, kemudian bottom 2, kemudian ada bottom 3, bottom 4, bottom 1 ya, itu teksnya kita ganti dengan simbol plus atau tanda tambah ya untuk menjumlahkan. Oke, bottom 2 kita pakai simbol pengurangan. Bottom 3 kita pakai untuk perkalian ya, tanda silang boleh. Dan bottom 4 itu untuk pembagian, garis miring ya. Oke, nah itu ya. Oke, Ibu naruhnya ke bawah, ke bawah seperti ini ya, untuk memudahkan untuk dilihat. Oke, Ibu perbesar. Nah, seperti ini nak. Ini simbol-simbolnya. Tambah, min, kali, dan bagi. Oke, sudah. Nah, untuk menaruh hasil dari proses ini, ya, Ibu akan tambahkan satu label di bawahnya, ya, di bawah di bawah pembagian. Nah, di sini ini akan menuliskan, kita ganti dengan hasil ya, hasil operasi. Nah, nanti disesuaikan ya. Oke, ini hasil operasi. Kalau plus nanti di sini muncul dia. Oke. Nah, secara untuk desain ini sudah ya. Kalau anak-anak mau membuat kreasi yang lain boleh nak ya. Nah, ini contoh. Nah, sekarang untuk desainnya sudah. Selanjutnya kita akan melakukan proses coding ya. Nah, ini diperhatikan dulu baik-baik sebelum lanjut ya. Di sini di text box 1 itu adalah tempat kita memasukkan angka pertama. Di text box 2 itu adalah tempat kita memasukkan angka yang kedua. Kemudian kita punya 4 tombol atau 4 bottom. Bottom 1 itu untuk simbol penjumlahan, bottom 2 untuk simbol pengurangan, bottom 3 untuk simbol perkalian, dan bottom 4 untuk simbol pembagian. Nah, hasil dari proses ini akan kelihatan di bagian label, yaitu di label yang ketiga. Oke, itu dulu dipahami ya. Case-nya, aturannya dipahami. Oke, sekarang kita akan mulai melakukan proses coding. Nah, proses coding, dari mana kita memulainya? Kita akan urut prosesnya ya. Jika, saya tampilkan lagi. Jika ya, setelah pengguna memasukkan angka di text box 1 dan text box 2 ya, jika pengguna mengklik button plus, maka prosesnya penjumlahan ya. Begitu juga dengan bottom-bottom yang lain. Kita urut nanti dari bottom 1. Berarti kita mulai dari bottom 1. Pada saat diklik ya, when button 1 klik, apa yang terjadi jika bottom 1 diklik? Maka yang terjadi adalah tampilkan di bagian label 3 hasil penjumlahan. Maka yang terjadi, tampilkan di label 3, set di label 3 ya, set di label 3. Oke, set apa? Set
teksnya. Teksnya kita set ya. Dengan apa? Hasil penjumlahan. Nah, sekarang kita akan pakai rumus matematik. Nih, penjumlahan. Nah, ini klik. Nanti anak-anak lihat di sini yang mana menggunakan simbol penjumlahan. Nah, ini diperhatikan ya. Ibu perbesar. Oke. Perhatikan di sini. Yang mana simbol penjumlahan. Nah, ini ada. Ya, berarti ini yang kita klik ya. Oke, ini kita taruh. Oke, set penjumlahan. Penjumlahan apa? Penjumlahan data yang ada di text box 1 dan di text box 2. Ya, berarti isinya di sini adalah text box 1.text. Oke. Set dengan text box 1 di sini. Oke. Ganti dulu text box 1.text. Kita taruh di dalam ya. Oke. Dijumlahkan dengan text box 2 sama nak ya. Text box 2 Oke, saya ganti dulu text box 2.text juga sama. Dah. Itu kalau bottom 1 atau bottom tambahnya yang diklik. Maka yang terjadi di label 3, teksnya akan berisi proses penjumlahan text box 1 dan text box 2. Nah, hal yang sama juga kita lakukan pada tombol-tombol berikutnya. Oke, untuk tombol 2 itu adalah pengurangan. Ya, sama langkahnya. When bottom 2 klik, apa yang terjadi? Sama juga set button set label 3. Oke, set label 3. Oke, label 3 dot text. Ingat ganti dengan text ya. Mainkan logikanya nak ya. Oke. Dengan apa? Dengan rumus matematika. Klik mat. Cari yang merupakan lambang pengurangan. Ini dia. Ya, lihat simbolnya nak di sini nak ya. Oke, saya ulangi ini. Ini simbol pengurangan. Kalau ini nambah, ini kali, ini bagi. Oke, sederhana sekali nak. Oke, set dengan pengurangan. Apa yang dikurangi? Isi dari text box 1 dikurangi text box 2. Text box 1 ingat ganti dengan text. Kemudian text box 2 juga sama nak ya. Oke, yang mana aja boleh diklik sebenarnya nak. Ya, yang penting di sini ingat ganti dengan text. Sudah. Bottom, sekarang kita lanjut ke bottom 3. Sama ya. Sama juga set label 3. Set label 3 dot text. Sebenarnya proses ini bisa di copy paste nak ya, cuma ibu satu-satu ngasih taunya biar nggak bingung dulu karena masih belajar kita ya. Dot text dengan rumus matematis. Math. Proses perkalian ya. Oke, perkalian sama text box 1. Oke, text box 1 dot text. Baru dengan text box 2 dot text. Nah, ya, lagi satu di bottom yang keempat. Sama when bottom 4 klik. Nah, ini adalah proses pembagian. Label 3 kita set label 3 dot text. Oke.
dengan rumus matematis. Oke, pembagian. Textbox 1. Textbox 1. The text dibagi textbox 2. Textbox 2. Textbox 2 the text. Oke, nah kita sudah punya 4 rumus ya, bottom 1 untuk penjumlahan, bottom 2 untuk pengurangan, bottom 3 untuk perkalian, dan bottom 4 untuk proses pembagian. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, anak-anak boleh coba melakukan proses uji coba di HP-nya masing-masing. Nah ya, lakukan connect, kemudian AI Companion. Nah, setelah itu silakan diproses pada HP-nya dan lihat hasilnya. Baik anak-anak, itulah tutorial kita kali ini dalam mengerjakan atau membuat program sederhana, yaitu kalkulator sederhana. Semoga dapat bermanfaat bagi anak-anak. Terima kasih.